Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini mari kita melanjutkan pembelajaran kita, yakni tentang syirkah. Yang semalam kita sudah mempelajari bagaimana macam-macam jual beli. Dan ternyata dengan kita menganalisa semalam, maka kita telah mengetahui bagaimana jual beli itu, yang memiliki rukun dan syarat. Di dalam jual beli itu kita menemukan bagaimana riba dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut kepada masalah syirkah. Syirkah itu menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang, dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi syirkah ini orang yang melakukan suatu usaha, mereka mufakat untuk bersama-sama melakukan suatu usaha dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Ini salah satu ajaran agama kita yang menganjurkan untuk melakukan syirkah. Jadi apabila kita tidak ada modal, maka bisa kita bergandeng tangan untuk berusaha, bersatu, bersyirkah dengan yang lainnya. Rukun syirkah itu ada 3 macam. Yang pertama, haruslah ada dua belah pihak yang berakad. Syarat yang melakukan akad itu harus memiliki kecakapan, melakukan tasarruf, pengelolaan. Jadi kecakapan dan pengelolaan harta itu syaratnya. Dua belah pihak yang berakad itu merupakan rukun dan syaratnya. Yang kedua, objek akadnya itu yang disebut juga makud. Makud alaih mencakup pekerjaan atau modal. Mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan itu, benda yang dikelola dalam syirkah harus halal. Jadi bendanya harus halal, tidak boleh yang haram, dan diperbolehkan dalam agama. Pengelolaannya dapat diwakilkan melalui siapa yang mengelola. Jadi barangnya itu harus halal. Itu syaratnya. Yang kemudian akad. Akad inilah dengan istilah sigab. Syaratnya sah akad itu harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Adanya aktivitas pengelolaan terhadap syirkah tadi. Nah, kita lanjut. Syirkah itu ada beberapa macam. Yang pertama, syirkah inan. Syirkah inan ini yaitu syirkah antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi, yang memberi amal dan modal. Nah, jadi syirkah inan ini masing-masing memberi amal, memberi kontribusi dan modal. Itu syirkah inan. Syirkah abdan, yang kedua syirkah abdan, ini syirkah antara dua orang atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Jadi syirkah abdan ini hanya kontribusi kerjanya saja, sementara modal tidak. Jadi kontribusi kerja ini
bisa seperti penulisan naskah, kerja fisik seperti tukang dan lain sebagainya. Kemudian sirkah wujuh. Sirkah wujuh ini adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian seseorang yang di tengah masyarakat. Jadi kebutuhan, kedudukan ketokohan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat, ini namanya sirkah wujuh. Jadi sirkah wujuh ini sirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Jadi dia kontribusi kerja beda dengan sirkah inan tadi. Sirkah inan tadi sama-sama memiliki kontribusi kerja dan modal. Ya, kita lanjut sirkah mufawadah. Sirkah mufawadah ini sirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis sirkah. Sirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktekkan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis sirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa sirkah atau dan sebagainya. Karena sirkah mufawadah ini merupakan kumpulan daripada sirkah yang sudah kita sebutkan tadi. Sirkah wujuh, sirkah inan, sirkah abdan. Kemudian kita lanjut dengan sirkah mudarabah. Mudarabah ini akad kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal dan pihak lainnya menyediakan pengelolaan pengusaha. Jadi mudarabah ini dia menyiapkan semua modal, sedangkan pihak lainnya pengelola. Ini namanya mudarabah. Mudarabah. Kemudian kita lanjut dengan musaqah, sirkah musaqah, mujara'ah dan muhabarah. Mujara'ah ini yaitu kerjasama antara pemilik kebun dengan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar merawat dan dipelihara perkebunannya tadi, dan hasil panennya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Ini musaqah. Jadi di sini hanya pekerja petani tinggal merawat. Yang berikutnya mujara'ah dan muhabarah. Mujara'ah ini adalah kerjasama benih dan tanaman berasal dari petani. Jadi kalau dia mujara'ah, benih dan tanaman itu berasal dari petani, sedangkan muhabarah ini kerjasama antara pemilik lahan dan petani atau penggarap, yang mana di sana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Kita ulangi, yang mana di sini pemilik lahan yang tadinya menyiapkan benihnya itu disebut mujara'ah. Itu disebut mujara'ah. Sedangkan yang kalau kita lihat muhabarah, dia itu benihnya itu berasal dari petani.
Jadi mujaroah dia benihnya berasal dari yang punya lahan, sedangkan muhabarah benihnya itu berasal dari petani. Inilah kajian kita pada hari ini. Dari kajian materi pembelajaran kita hari ini, semoga secara singkat, semoga bisa kita mengambil ikhtibar ataupun pengetahuan yang bisa kita analisa di sana dengan beberapa tugas nantinya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.